Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amun Bella Mutiara dan teman saya Farhan Aji Dewanda akan mempresentasikan hasil kerjasama kita yaitu pembuatan aplikasi Fignesia berbasis Flutter. Yang pertama kita akan bahas yaitu pengertian dari XAMPP yang merupakan paket perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur server lokal dengan mudah yang berfungsi untuk pengembangan aplikasi web. Nama XAMPP adalah singkatan dari X cross-platform seperti Windows, Linux, Mac OS. Yang A-nya itu Apache, contohnya seperti web server. M-nya itu MariaDB atau MySQL, yaitu database server. Terus yang P-nya itu PHP, P-nya lagi itu Perl, bahasa pemrograman. Untuk fitur utamanya, yang pertama Apache Server, biasanya untuk mengelola permintaan HTTP. Yang kedua ada MariaDB atau MySQL untuk menyediakan database untuk aplikasi web. PHP dan Per digunakan untuk pemrograman sisi server. PHP MyAdmin antarmuka grafis untuk mengelola database. Dan di sini ada kelebihannya. Yang pertama mudah diinstal seperti untuk semua perangkat lunak disatukan dalam satu paket. Terus yang kedua ada ideal untuk pengembangan ya seperti membantu membangun dan menguji aplikasi web secara lokal sebelum dipublikasikan. Untuk cara penggunaannya, yang pertama kalian bisa install XAMPP di Google, terus jalankan Apache dan MySQL di XAMPP Control Panel. Yang ketiga, simpan file web di folder htdoc. Terus yang terakhir, akses aplikasi melalui http://localhost. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang ngrok. Ngrok sendiri merupakan alat yang memungkinkan Anda membuat tunnel ke server lokal Anda. Sehingga aplikasi atau situs yang berjalan di komputer lokal dapat diakses melalui internet dengan URL publik. Fitur utama ngrok yang pertama, akses jarak jauh menyediakan URL publik untuk aplikasi yang berjalan di server lokal, misalnya localhost. Yang kedua, mudah digunakan. Cukup dengan menjalankan satu perintah, Anda dapat mengakses aplikasi lokal di mana saja. Yang ketiga, keamanan. Menyediakan autentifikasi dasar untuk mengamankan akses ke aplikasi Anda. Yang keempat, log dan analisis. Menyediakan log traffic yang dapat digunakan untuk debugging aplikasi. Cara penggunaan ngrok yang pertama bisa download dan install dari ngrok.com dan diekstrak. Terus yang kedua, jalankan server lokal, pastikan aplikasi berjalan di port misalnya seperti ini, http://localhost.2/8080. Terus yang ketiga, jalankan ngrok di terminal, ketik seperti ini. Terus yang keempat, akses URL publik. Ngrok akan memberikan URL publik. Misalnya seperti http://abcd1234.ngrok.io. Yang kelima, bisa diakses dari internet. Yang ketiga, di sini kita akan membahas tentang Android Studio IDE yang merupakan singkatan dari Integrated Development Environment, resmi untuk mengembangkan aplikasi Android. Dikembangkan oleh Google, Android Studio menyediakan alat dan fitur lengkap untuk membuat, menguji, dan mendebug aplikasi Android. Fitur utama dari Android Studio yang pertama editor kode, mendukung Java, Kotlin, dan XML untuk pengembangan aplikasi Android. Yang kedua, UI Designer, memudahkan desain antarmuka aplikasi menggunakan drag and drop. Yang ketiga, emulator Android, untuk menguji aplikasi di berbagai perangkat Android virtual tanpa perangkat fisik. Yang keempat ada debugger, yaitu alat untuk menemukan dan memperbaiki bug dalam aplikasi. Yang kelima, build tools, yaitu untuk menggunakan Gradle untuk otomatisasi pembuatan aplikasi dan manajemen dependensi. Cara penggunaan Android Studio, yang pertama install Android Studio dari situs resminya, yang kedua buat proyek baru, pilih template dan bahasa pemrograman, yang ketiga desain UI, gunakan layout editor untuk merancang tampilan aplikasi, yang keempat bangun dan uji, jalankan aplikasi di emulator atau perangkat fisik. Selanjutnya, kita akan membahas PHP-MyAdmin, yang merupakan alat berbasis web yang digunakan untuk mengelola MySQL atau MariaDB. Alat ini memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi database seperti membuat, mengedit, dan menghapus database, tabel, kolom, dan entry menggunakan antarmuka grafis. Fitur utama PHP-MyAdmin. Yang pertama, antarmuka web. Mudah digunakan melalui browser tanpa memerlukan antarmuka berbasis perintah. Yang kedua, manajemen database seperti membuat, mengelola, dan menghapus database serta tabel.
Yang ketiga, query SQL. Menjalankan query SQL langsung dari antarmuka PHP MyAdmin. Yang keempat, import dan export. Memungkinkan import dan ekspor ke data dari dan ke berbagai format. Yang kelima, keamanan. Mendukung kontrol akses pengguna dan hak akses database. Cara penggunaannya, akses PHP MyAdmin melalui browser, login menggunakan kredensial MySQL, kelola database, buat database baru, table, dan lakukan query SQL sesuai kebutuhan. Ya, di sini kita langsung aja, Pak. Maaf Pak, saya tidak ada muka karena saya lagi di jalan. Ya, langsung aja di sini login karena saya udah buat akun di Njerok. Njerok tuh buat apa sih? Njerok itu untuk kayak membuat jaringan private ya. Kita langsung login di sini. Pakai Google ya, karena saya login pakai Google. Maaf Pak ya, sekali lagi saya tidak menampilkan muka karena saya sedang di jalan Pak. Nah, habis itu kita, nah ini sih ada njerok HTTP. Nah, njerok HTTP itu kita copy. Habis kita copy, kita cek, kita nyalain dulu examnya. Nyalain dulu examnya. Di situ nyalain examnya dulu. Kita nyalain Apache. Habis itu kita akan mengetes apakah bisa njerok HTTP-nya di desktop di aplikasi Njerok ya. Nah, kita coba di sini. Kita buka, tadi kita copy paste yang dari website, habis itu kita tambahin 80. Kita start. Nah, ini udah ada nih forwardingnya. Nah, HTTP ini kita blok dan kita copy untuk diletakkan di VS Code, di kode. Kita masukkan ke codingannya. Nah, ini jangan sampai refresh ya. Kalau refresh nanti kodenya berubah lagi. Cara ngeceknya gimana nih? Udah aktif atau belum? Kita cek dulu. Langsung aja kita cek di sini aktif. Yap, aktif. Kita visit site dulu. Nah, kita langsung ke SAM ya. Berarti aktif ya. Kita langsung cek PHP MyAdmin-nya. Oke. Kita cek user. Dan tampilannya ya, tampilan PHP MyAdmin kita cek user dulu. Oke, terus kita lihat cek dulu. Aman. Ya, oke. Lanjut. Nah, di sini kita langsung buka lagi di project kitanya. Kita langsung buka ke VS Code-nya. Kode titik untuk buka langsung ke VS Code. Oke. Ya, oke. Kita jalankan saja di Phone API. Kita buka, kita launching ya. Android AP-nya kita launching. Ya, sudah nyala ya HP-nya, simulasi HP-nya. Habis itu kita langsung di sini kita cek. Oh ya, yang kode yang tadi kita ini dulu ya, kita ganti dulu. Nah, kita cari di login dark, main screen, register, edit page, itu kita ganti semua yang ada HTTPS kita ganti dengan HTTPS yang ada di open terminal tadi ya. Kita ganti semua, pastikan tidak ada yang kelewat ya. Oke. Dan juga kita ganti. Oke, kita cek dulu apakah ada yang terlewat atau enggak.
Setelah itu kita langsung run without debugging. Kita klik di sini, harusnya muncul sih ya. Sebentar. Oke. Yap. Sabar, connecting. Oke, ini udah masuk ke Figdasianya. Kita langsung name, kita register semua. Kita tulis asal aja ya guys, emailnya, passwordnya. Yap, passwordnya langsung. Ya, kita langsung login aja di sini pakai email yang sudah kita daftarkan tadi. Yap, betul. Oke, kita berhasil login ya guys ya. Nah, ada headline Aan, kita tulis gas, submit, kita cek apakah masuk di PHP Matimnya, di usernya. Oke, masuk. Oke, siap. Dah, terima kasih. Arigato.